Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bersama saya Ayu Rike, inilah dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Gerbang Kebangkitan Nusantara, Gema Nusantara. Siapakah sosok tokoh inspiratif episode kali ini? Berikut cuplikannya.
Inisiatif yang sudah siap memberikan karya terbaiknya untuk kebangkitan Nusantara. Komandan Resimen Taruna Akademi Militer, Bapak Brigadir Jenderal Christomay Sianturi. Bapak, apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Luar biasa sekali. Saya lihat dari tadi kelihatannya kesehatannya ini sangat prima meskipun kesibukannya ini sangat padat sekali. Harus dong. Prima, semangat pasti Iya, ya, luar biasa sekali. Bapak, terima kasih sekali sudah berkontribusi dalam program kami Dialog Tokoh Inspiratif Kemanusiaan Nusantara. Semoga dengan Bapak sudah menyenggangkan waktu ini bisa memberikan inspirasi sekaligus menggelorakan semangat generasi muda kita pastinya ya. Baik, boleh diceritakan sedikit Bapak tempat lahir serta latar belakang keluarga dari seorang Brigjen Jenderal Christomay Sianturi. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Resimen Taruna Akademi Militer di Magelang ini. Tempat di mana para perwira-perwira muda kita ditempa untuk menjadi kesatria bangsa, kesatria pelindung bangsa. Jadi saya kebetulan lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada tahun 1976. Kemudian saya besar di sana, di Lampung juga, sampai SMP. Dan saya mendapat kesempatan untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara, angkatan yang kedua, tahun 1991, sampai 1994. Dan dari sana saya masuk ke Akademi Militer ini. Saya sendiri dilahirkan dari keluarga yang tidak ada hubungan dengan tentara sama sekali. Gitu ya. Jadi bapak saya wira swasta, ibu saya guru SMA. Jadi saya tidak punya latar belakang keluarga yang berkaitan dengan tentara ataupun polisi. Kebetulan ketika mau lulus SMP, saya melihat adanya pengumuman dari SMA Taruna Nusantara, dibuka sekolah baru, katanya calon-calon pemimpin bangsa. Nah, makanya saya tertarik. Dan kebetulan yang membuat saya sangat tertarik itu apa? Beasiswanya, gratis, tis-tis. Nah itu yang membuat saya berkeinginan untuk masuk. Bagaimana caranya saya harus masuk ke SMA Taruna Nusantara. Saya berusaha untuk itu. Walaupun sebenarnya awalnya saya bukan pengen ke SMA Taruna, karena saya berpikir kalau SMA Taruna biasanya diasosiasikan dengan ABRI zaman itu. Saya pengen waktu itu ke Bandung karena saya pengen kejar masuk ke ITB. Gitu. Tetapi karena saya melihat itu gratis, kenapa tidak saya coba? Itu kira-kira gambaran kecil saya, Mbak ya. Tadi sudah diceritakan bahwasannya tidak ada background keluarga dari militer, baik polisi maupun tentara sendiri. Yeah. Terus gimana nih ceritanya kok bisa langsung jadi tentara? Karena di SMATN sendiri kan tidak mengharuskan nih ya untuk bisa menjadi seorang tentara atau di kepolisian seperti itu. Terus bahkan sekarang juga sudah berpangkat jenderal bintang 1. Nah itu dia. Cita-citanya ini terbesit dari mana tiba-tiba kalau langsung mau jadi tentara? Jadi gini Mbak, ada cerita lucu ketika saya tes pusat di Magelang waktu itu. Kita dikirim dari provinsi-provinsi, tes pusat di Magelang, tes wawancara. Waktu itu yang mewawancara saya Laksamana Wahyono SKPHD. Laksamana Muda Wahyono SKPHD. Saya ingat betul zaman itu. Dia bertanya kepada saya, adik ini nanti setelah lulus SMA mau melanjutkan kemana? Apakah mau ke Akabri? Saya jawab, siap tidak Pak. Kenapa tidak ke Akabri? Saya tidak suka ABRI. Itulah jawaban seorang anak lulusan SMP pada saat itu. Yang saya pikir saya nggak akan masuk ke SMA Taruna karena saya tidak suka ABRI waktu itu. Ternyata saya mau masuk. Nah, gitu. Jadi pada saat kelas 1, kelas 2 saya masih bersikukuh saya akan kuliah, pengen kuliah. Saya tidak tertarik sama kehidupan militer gitu ya, karena saya tidak punya background itu. Tapi lambat laun secara proses dengan kita diajak jalan-jalan ke Akmil, ke AAU, ke AL gitu ya. Kok ada oke juga, nggak ada salahnya saya coba gitu. Kemudian kita mulai mengetahui apa sih setelah lulusan dari Akabri zaman itu, apa kemana-kemananya gitu ya. Ya tidak ada salahnya kita coba gitu ya. Sekaligus kita mencoba berbagai, ikut UMPTN iya, ikut ST Telkom juga iya, zaman saya ikut STAN juga iya, dan saya ikut 3 tes Akabri. Ya alhamdulillah kebetulan 4-4-nya saya keterima waktu itu, tapi saya ambil Akabrinya gitu kira-kira Mbak. Itu karena waktu di SMA sering kunjungan ke Akmil begitu kan, kayaknya boleh juga dicoba begitu. Iya, nggak ada salahnya kan. Nggak ada salahnya, begitu ya. Ternyata betul begitu ya sekarang sudah menjadi seorang jalan hidupnya ternyata itu. Luar biasa sekali. Tadi sudah disebutkan bahwa di awal tadi
mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara Yeah. begitu ya, dan itu mendapatkan informasi ada sekolah gratis Yeah. angkatan kedua. Nah Yeah. itu awalnya gimana ceritanya? Atau mungkin ada edaran masuk ke SMP atau mungkin tahu dari teman atau seperti apa sehingga kok tahu ada SMA Taruna Nusantara yang membuka beasiswa di angkatan kedua dan gratis, Yeah. betul-betul gratis, dan pengen mencoba. Jadi kebiasaan saya waktu itu Mbak, ketika SMP, saya sudah baca koran Kompas. Saya berlangganan Kompas, koran Kompas. Ketika saya baca itu saat pembukaan pertama kali SMA Taruna Nusantara tahun 1990. Oh, oke juga sekolah ini, kan sekolah calon-calon pemimpin bangsa. Kan kenapa kita tidak coba bersaing dengan teman-teman lain dari seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itulah yang membuat saya, oke, saya coba, dan kebetulan kakak kelas saya waktu itu ada yang masuk. Nah gitu, oh oke, ada role model kan, oke, saya akan coba juga, dan alhamdulillah kita masuk gitu. Apalagi sekarang ini lagi viral sekali karena kan banyak sekali alumni dari SMA Taruna Nusantara nih pemirsa ya, yang sekarang ini bergabung menjadi sosok-sosok penting, tokoh-tokoh Iya. inspiratif, menteri di Kabinet Merah Putih pastinya. Betul. Jadi ya Iya. bisa dibilang boarding school terbaik se-Indonesia Iya, begitu iya, ya, dan alhamdulillah. sangat bangga pastinya ya menjadi Iya, alumni iya, dari iya. SMA Taruna Nusantara begitu. Apa menurut seorang Jenderal Christo May ini bedanya sekolah di SMA Taruna Nusantara dengan sekolah unggulan menengah atas lainnya? Menurut saya kan perbedaannya karena pertama SMA Taruna itu kan sifatnya boarding school, dia berasrama. Kemudian ada sisi-sisi tentang kehidupan militernya yang ditiru di sana, artinya diterapkan. Ada apel pagi, apel siang, makan, tata cara makan pun juga terpimpin. Nah itu yang saya rasa tidak ada di SMA lainnya, sehingga siswa-siswa SMA Taruna Nusantara itu sudah mulai belajar dengan terpola. Kehidupan juga mulai teratur, dan kita juga berinteraksi dengan semua teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia. Nah tentunya kan dengan latar belakang keluarga, latar belakang suku, agama yang berbeda-beda ini semakin kompleks, menambah wawasan kita, sehingga Indonesia itu terluas. Nah itu ya salah satu keunggulan komparatif dari SMA Taruna Nusantara itu, Mbak. Yang paling berkesan sampai saat ini dari SMA Taruna Nusantara? Ya, bagi saya sebagai seorang anak SMP dari daerah gitu ya, tiba-tiba saya harus bergabung dengan teman-teman secara nasional, itu merupakan sesuatu yang wow saat itu. Oke, akhirnya aku juga bisa sekolah bersama-sama mereka gitu. Dari saya seorang Christo May kecil yang dari desa gitu, dari kampung, saya bisa bersama-sama dengan teman-teman dari Jakarta yang dulu anak-anak Jakarta, gagah-gagah gitu, yang hebat-hebat gitu. Ternyata sama aja gitu, gak ada bedanya. Luar biasa sekali ya. Segmen kedua nanti, Gema Nusantara ini akan mengupas lebih dalam lagi sosok Brigjen Christo May Sianturi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020.
Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Adhita Karya, Mahatva Virya Nagara Bakti. Akademi Militer merupakan kawah candra di muka bagi calon-calon pimpinan TNI Angkatan Darat, TNI, dan bahkan pimpinan nasional yang terletak di Lembah Gunung Tidar, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Akademi Militer diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tanggal 11 November 1957 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akademi Militer ini merupakan kelanjutan dari Military Academy Yogyakarta. Akademi Militer dipimpin oleh Gubernur Akmil, dijabat seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI dan dibantu oleh Wakil Gubernur Akmil. Untuk kelancaran tugas didukung oleh beberapa unsur antara lain unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, dan unsur pelaksana. Visi Akademi Militer menjadikan Akademi Militer sebagai Center of Excellence yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat. Misi Akademi Militer 1. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian material, penataan pangkalan, melengkapi piranti lunak, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan. 2. Meningkatkan peran 10 komponen pendidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil didik taruna agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat. 4. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan. 5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan teritorial terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. Fungsi organik militer menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, perencanaan, serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung tugas pokok Akademi Militer. Pengkajian dan pengembangan menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan pertahanan insani, material, sistem dan metode, serta pengabdian masyarakat tingkat institusi dan evaluasi pendidikan dan evaluasi kurikulum terhadap penyelenggaraan pendidikan di Akmil. Fungsi utama pendidikan menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk membentuk perwira TNI Angkatan Darat berkualifikasi sarjana terapan Diploma 4 Pertahanan yang berkualitas dalam sikap, mental kepribadian, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dasar keprajuritan baik taktik dan teknik sesuai kecabangan masing-masing serta kondisi jasmani yang samapta guna mendukung pertempuran. Sebelum mengikuti pendidikan di Akademi Militer, para calon taruna diwajibkan lulus tahapan seleksi yang sangat ketat, meliputi aspek administrasi, mental ideologi, akademik, kesehatan jasmani dan jiwa, kesemaptaan jasmani, dan psikologi yang dilaksanakan oleh panitia daerah dan panitia pusat. Setelah dinyatakan lolos, para calon prajurit taruna melaksanakan pendidikan integratif kemitraan yang diikuti oleh taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian di Resimen Chandra di Muka Akademi TNI.
Setelah kurang lebih 3 bulan, pendidikan integratif kemitraan diakhiri dengan upacara wisuda jurid sekaligus sebagai momen yang sangat spesial bagi para capratar dengan orang tua maupun keluarga. Setelah menyandang pangkat prajurit taruna, para taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara melanjutkan pendidikan integratif keprajuritan selama 3 bulan sampai menyandang pangkat Kopral Taruna. Sebelum bergabung dalam keluarga besar Resimen Korps Taruna Akademi Militer, Kopral Taruna harus melalui masa orientasi yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa soliditas, solidaritas, dan loyalitas pada diri adik asuh kepada kakak asuh. Adapun kecabangan Taruna Akmil antara lain infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, zeni, polisi militer, perbekalan angkutan, ajudan jenderal, dan penerbang. Kopral Taruna mengikuti pendidikan lanjutan baik teori dan praktek selama 6 bulan. Bagi Kopral Taruna yang memenuhi nilai aspek Tripola Dasar Pendidikan, maka mendapatkan kenaikan tingkat dan pangkat dari Kopral Taruna menjadi Sersan Taruna. Dengan menyandang pangkat Sersan Taruna, para taruna dituntut memiliki karakter juang yang kuat dengan dijiwai dengan disiplin yang keras dan dedikasi yang tinggi guna mewujudkan perwira TNI Angkatan Darat yang tanggap, tanggon, dan terengginas yang diaplikasikan dengan latihan Pramuka Yuda. Untuk lebih memperkaya pengalaman dalam membina komunikasi sosial dan kemanunggalan TNI Rakyat, Sersan Mayor 2 Taruna dan Sersan Taruna melaksanakan latihan Praja Bakti. Selain itu, Sersan Mayor 2 Taruna dibekali materi kemahiran menembak pratama, latihan menembak senjata kelompok. Untuk membekali pengalaman dan wawasan sebagai komandan tim atau unit, Sersan Mayor 2 Taruna melaksanakan latihan hulu bala serta latihan Widya Yuda sebagai komandan peleton yang merupakan latihan gabungan dengan Sersan Taruna dan Kopral Taruna. Materi kegiatan pengasuhan taruna disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemauannya. Seperti bidang seni budaya diarahkan terampil memainkan alat-alat musik drum band, genderang, suling canka lokananta, band taruna, rampak gendang, dan tarian Nusantara. Guna menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi, maka dibentuk kelompok komando Resimen Korps Taruna. Guna pembentukan karakter sesuai jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, Sersan Mayor 1 Taruna dibekali dengan pelatihan dasar kecabangan perwira, pelatihan dasar para, latihan on the job training atau OJT, latihan integratif Reda Nusantara atau Latsi Tardanus, bergabung dengan Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, dan mahasiswa lain, serta masyarakat setempat. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi umum, Taruna Akmil diwajibkan menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dengan mengadakan penelitian sesuai dengan prodinya. Adapun prodi-prodi yang tersedia di Akmil antara lain Prodi Manajemen Pertahanan, Teknik Sipil Pertahanan, Teknik Elektro Pertahanan, Teknik Mesin Pertahanan, dan Administrasi Pertahanan. Setelah tuntas menjalani seluruh tahapan dan rangkaian pendidikan di Akademi Militer, maka para taruna akan melaksanakan upacara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan para taruna berhak mendapatkan gelar Sarjana Terapan Pertahanan sebagai kandidat perwira-perwira remaja. Sebelum diterjunkan ke medan tugas di seluruh wilayah Indonesia, para perwira remaja Abituran Akmil bersama dengan Taruna Matra Laut, Udara, dan Kepolisian akan mengikuti upacara pelantikan penyumpahan perwira yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri, dan resmi dilantik menjadi Letnan 2 sesuai korps masing-masing. Sekian dan terima kasih.
Masih bersama saya Ayu Rika dalam dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara bersama narasumber kita kali ini yang luar biasa sekali, sangat hangat sekali menyambut dari tim Gema Nusantara dan juga sangat ramah pastinya, Komandan Resimen Taruna Akademi Militer Bapak Brigadir Jenderal Christo Sianturi. Segmen kedua Kak Panjang Bapak, dan pastinya ini agak lebih mantap lagi saya pertanyaannya. Siap. Begitu. Tadi sudah diceritakan sekilas terkait dengan masa kecil sampai dengan masuk di SMA Taruna. Nah, sekarang kita berlanjut lagi dari setelah SMA Taruna Nusantara ini melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer, begitu. Di mana saat ini juga Bapak menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna di Akademi Militer sendiri ini ya. Ini kan juga bukan hal yang sangat mudah. Ini perlu pencapaian yang sangat luar biasa, pendidikan juga yang ditempuh juga sangat keras begitu. Bagaimana ini bisa menjalani itu semuanya? Apakah ada kenang-kenangan tersendiri juga waktu bersekolah di Akmil ini? Baik, Mbak. Jadi seperti yang tadi di segmen 1 saya ceritakan, kan saya berawal tidak suka atau tidak punya cita-cita jadi anggota ABRI ya. Kemudian saya akhirnya harus masuk Akademi Militer gitu ya. Nah, di awal-awal saya pendidikan sebagai seorang calon prajurit Taruna pada saat itu masih ada rasa menyesal. Kenapa saya sekolah di sini ya? Ini sekolah apa ini? Gitu ya. Sedikit lari. Ya, bangun pagi, merayap, jungkir-jungkir kan. Itu. Mau makan aja lari, habis makan lari lagi kan. Ini sekolah apa? Sementara saya tadinya berpikir kalau saya kuliah, apalagi waktu di SMA Taruna kita sudah belajar tentang dunia, kok tiba-tiba ke masalah urusan teknis lagi nih. Nah, jadi kan itu culture shock lah menurut saya. Walaupun kalau untuk kehidupan sehari-harian sudah terbiasa lah, bangun pagi emang jam 4, setengah 5, senam pagi, rutinitas seperti itu. Hanya mungkin kalau di Akmil kan ada kegiatan fisiknya yang jauh lebih berat dibandingkan ketika SMA. Nah, di awal-awal tuh saya agak menyesal gitu ya. Agak rasa, ngapain sih sekolah di sini? Nah, suatu ketika sudah pertengahan perjalanan pendidikan Chandra di Muka itu, ada namanya latihan berganda. Itu di Pegunungan Menoreh. Latihan itu segmennya tentang jurit malam ketika itu. Saya harus membawa pesan dari satu titik ke titik tertentu. Jalan malam hari. Nah, ketika latihan itu, saya terprosok ke jurang, jatuh gitu ya, senjata saya hilang. Nah, pada saat itu diancam, apabila senjata hilang, bla bla bla, namanya juga prajurit baru ya, kita akan dikeluarkan. Saya takut dikeluarkan kayak gitu. Nah, saya itu berpikir, kalau saya dikeluarkan dari sekolah ini, bagaimana orang tua saya? Nah, itu yang saya pikir, bagaimana orang tua saya nanti gitu. Betapa sedih dan malunya mereka gitu, anaknya dikeluarkan dari Akmil, dari Akabri gitu. Saya cari-cari, karena gelap kan nggak ketemu itu senjata itu. Lalu saya duduk merenung gitu. Agak lama itu, ada mungkin 1 atau 2 jam di situ. Kalau senjata ini ketemu, saya akan berdinas sebagai taruna yang baik, sebagai perwira yang baik. Itu. Tiba-tiba datang 2 orang masyarakat bawa obor gitu ya. Kenapa Pak? Kenapa nih? Pak, mohon maaf Pak, senjata saya terjatuh, hilang. Dibantu cari, ketemu senjatanya. Ya, alhamdulillah ketemu. Udah, saya melanjutkan latihan lagi, dan saya lah orang terakhir yang masuk. Yang masuk ke finish itu saya orang terakhir. Nah, sejak itulah saya berikrar bahwa saya harus semaksimal mungkin. Jadi harus menyelesaikan sekolah ini dengan baik. Kalau bisa berprestasi, kenapa tidak? Ya, gitu. Jadi itulah yang membuat saya bertekad kepalang basah. Harus berhasil. Sekali layar terkebang, pantang surut untuk berpulang. Nah, gitu kira-kira gitu. Jadi ada hikmahnya juga ya, senjata hilang di saat itu ya, bisa merenung dan akhirnya ketemu begitu, terus akhirnya tercetuslah prinsip dan juga ikrar tersebut. Luar biasa pelajaran yang kita dapat sekali. itu ini Pak, syukuri apa yang kamu punya hari ini gitu. Nah, itu harus maksimal gitu. Ya. Karena tidak mudah juga ya untuk bisa masuk di Akademi Militer, itu luar biasa sekali. Nah, kalau tidak berkecimpung di dalam Akademi Militer, otomatis kan kita juga sebagai masyarakat awam kan tidak tahu nilai-nilai dasar apa saja yang ditanamkan di Akmil begitu ya. Nah, ini mumpung saya ketemu sama seorang komandan resimen tarunanya Akademi Militer sendiri, jadi saya langsung bertanya nih, nilai-nilai dasar apa sih yang ditanamkan di Akmil ini? Karena di sini kan merupakan calon-calon perwira dan juga pimpinan di Tentara Nasional Indonesia, khususnya di Angkatan Darat ini. Jadi Akmil ini kan tempat membentuk perwira-perwira TNI Angkatan Darat, Mbak. Jadi tentunya nilai-nilai yang kami tanamkan adalah tentang
nilai-nilai dari Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan nilai-nilai kepemimpinan. Karena kan dia lulus dari sini menjadi seorang Letnan 2, berpangkat Letnan 2, itu proyeksinya sebagai komandan peleton. Sudah leader dia, sudah mempunyai anggota. Jadi prinsip-prinsip kepemimpinan itulah yang betul-betul kita tanamkan kepada taruna agar mereka jadi perwira yang memegang teguh namanya budi bakti wira utama. Jadi perwira itu harus berbudi pekerti yang baik, perwira itu harus berbakti, menjadi seorang kesatria dan jadi sebagai selalu menjadi yang utama dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Nah, itulah yang kita selalu tanamkan kepada taruna gitu ya, Mbak, sebagai calon perwira TNI Angkatan Darat di masa yang akan datang. Nah, di era saya sebagai Komandan Resimen Taruna ini, kebetulan saya juga pernah menjadi taruna, kebetulan saya juga pernah sebagai Komandan Peleton Taruna, gitu. Nah, sekarang saya Komandan Resimen. Nah, saya mempunyai visi bahwa taruna itu kenapa sih tidak menjadi scholar warrior ke depannya. Jadi, warrior itu kesatria, scholar itu akademisi. Seorang perwira, seorang kesatria, seorang petarung yang memiliki latar belakang akademisi, artinya mempunyai pendidikan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, dalam membuat perencanaan, dia berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nggak modal nekat. Nah, saya mau menyerang ke kanan. Berarti saya apa? Medan di kanan itu isinya apa? Kemudian kemampuan saya apa? Jadi kemampuan analisnya bagus. Karena apa? Dia mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni gitu. Dia sudah dapat pelajaran tentang analisa, tentang bagaimana menguasai medan, tentang bagaimana taktiknya. Nggak modal bonek gitu loh, bondo nekat enggak gitu. Jadi, ya saya pengen tuh ke depan itu taruna-taruna kita ini, perwira-perwira ke depan itu menjadi scholar warrior gitu ya, petarung-petarung atau kesatria yang memiliki latar belakang akademik atau pendidikan yang baik gitu, Mbak. Jadi bukan cuma fisiknya saja nih, tentu. Isinya ini juga seperti itu harusnya ya. Gimana nih rasanya dulu menjadi taruna di sini, terus sempat juga jadi komandan peleton. Sekarang nih komandan resimen, apa perasaannya? Ya, justru karena saya pernah jadi taruna, saya pernah jadi komandan peleton, sekarang saya komandan resimen yang menentukan nih taruna gua nih mau gua buat apa nih? Merah, hitam, putih, nah gitu ya. Oke, kan kita sudah punya pengalaman penugasan, punya pengalaman pendidikan. Kenapa kita tidak bentuk taruna seperti ini? Gitu, nah, gitu. Jadi saya akhirnya setelah kita analisa, setelah kita evaluasi, berdasarkan juga petunjuk dari pimpinan atas kan, oke, coba bentuk taruna seperti ini. Karena kebutuhan kita di masa yang akan datang adalah ini. Nah, seperti kemarin saya mendapat tugas dari Bapak Kasat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya taruna. Nah, Chris, coba kamu tingkatkan kemampuan bahasa Inggris taruna. Karena apa? Banyak kursi-kursi atau LPDP, beasiswa untuk sekolah S2 di luar negeri, itu tidak bisa kita penuhi karena kemampuan bahasa Inggrisnya perwira-perwira kita kurang. Nah, justru itu sekarang ini kita sedang kejar itu. Sehingga nanti dia lulus jadi perwira TNI Angkatan Darat, dia sudah punya kemampuan bahasa Inggris yang kira-kira memenuhi syarat dalam rangka menempuh pendidikan itu, Mbak, kira-kira. Tapi sempat terbesit gak sih? Atau punya keinginan, aku harus minimal nih jadi komandan resimen Taruna Akmil juga nih. Seperti itu dulu. Cita-cita tuh ada. Cita-cita tuh ada. Karena dulu apalagi namanya taruna tuh ngeliat, komandan resimen dulu role model gitu. Role model, kita role model. Nah, makanya cita-cita sempat terus makanya kok saya jadi komandan resimen Taruna. Oh, dulu saya pernah ucap mudah-mudahan saya bisa jadi komandan resimen Taruna gitu ya. Mungkin Tuhan mengabulkan doa saya itu gitu. Ya saya aminin saja, saya terima, saya ikhlas menerimanya, saya siap maju sesuai dengan apa yang saya cita-citakan sehingga saya harus membentuk taruna-taruna ini menjadi perwira-perwira yang jauh lebih baik daripada kami dulu gitu, Mbak. Luar biasa sekali, ternyata dari doa-doa itu juga terwujud satu persatu begitu ya. Itu kayaknya dari renungan 2 jam itu kali ya. Luar biasanya. Oke, dari sederet capaian yang Bapak capai ini ya, mulai dari pendidikan dan juga jenjang karir sampai saat ini, tentunya ada kunci-kunci penting atau prinsip-prinsip hidup dong yang Bapak pegang teguh sampai sekarang. Nah, ini bisa dong dibocorkan ke pemirsa Gema Nusantara nih biar menjadi inspirasi juga buat mereka untuk mewujudkan cita-citanya. Yang pertama itu kita harus cepat beradaptasi, Mbak, dengan lingkungan gitu ya. Jadi dulu ada pamong saya atau guru saya di SMA Taruna menyatakan, Chris, orang yang berhasil itu adalah orang yang cepat beradaptasi. Nah, jadi kita sudah harus segera mapping dengan lingkungan kita. Ada apa sih di kanan kiri kita gitu ya. Cepat beradaptasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, secepat mungkin gitu ya, secepat mungkin sehingga kita bisa membaur dengan lingkungan. Itu yang pertama yang harus kita prinsip dalam hidup ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kita setelah dikasih tugas A, ya kerjakan semaksimal mungkin.
semampu yang kita bisa kerjakan gitu ya. Semampu yang bisa kita kerjakan dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan komunikasi dengan sekitar, baik atas, bawah, samping. Nah, itu jangan lupa. Nah, yang terakhir setelah kita berusaha semua, serahkan sama yang di atas. Nah, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau tidak ada restu dari yang di atas, ya nggak jadi. Gitu. Nah, itu kira-kira, Mbak. Luar biasa sekali. Ya, oke. Oke, seorang Brigadir Jenderal Christo Mesianturi ini dari segudang kesibukan masih bisa menyalurkan hobi nggak sih? Hobinya apa Tentu sih? dong, harus bisa. Hobi itu kan refleksi diri, bagaimana kita mengekspresikan tentang kita, kemudian juga sebagai stress healing. Nah, gitu ya. Dengan menyalurkan hobi kita stress relief di situ. Nah, jadi saya hobi saya lari, Mbak. Hobinya lari, Ya. bukan lari dari kenyataan. Oh, tidak. Oh, bukan Lari, ya, ya. bukan itu ya. Jadi saya hobinya lari, olahraga. Jadi dengan olahraga itu kita sebenarnya sehat ya. Kemudian kenapa lari? Lari itu olahraga paling murah menurut saya. Ya, jadi hanya bermodalkan sepatu, kaos, celana, sudah jalan. Dan dengan lari kita bisa mengetahui lingkungan sekitar tadi. Nah, tadi yang saya bilang adaptasi. Oh, di kanan saya ada ini, di kiri saya ada ini, depan saya ada ini. Jadi kalau shot nyampe di suatu tempat baru, itu pasti besok pagi saya lari. Kenapa? Saya sambil melihat situasi apa di sekitar saya. Saya pengen tahu, ada lingkungan saya ini ada apa sih? Oh, gitu. Jadi, nah, kemudian dengan lari itu, kalau nanti kita misalnya lari 10 kilo, 5 kilo, berkeringat, ada rasa kepuasan tersendiri. Nah, dopamin, endorfin kita keluar. Nah, jadi, stresnya hilang, gitu. Nah, gitu. Jadi, banyak manfaat dari olahraga. Nah, itu tadi. Selain kita sehat, kita juga gembira, kan. Dan kalau di tentara kan, lari itu sebagai suatu kebutuhan. Mau sekolah pasti tes lari. Nah, jadi saat saya dibutuhkan mau sekolah selapa, saya squad TNI, ada larinya semua. Saya udah nggak perlu latihan lagi. Karena itu saya kerjakan hari-hari gitu, Mbak. Gitu, kira-kira. Tapi luar biasanya dari zaman di SMA Taruna kan ada larinya sampai sekarang. Nggak ada bosen-bosennya ya. Bahkan itu menjadi hobi malahan Justru ya. zaman saya SMA dan zaman saya Taruna, saya nggak hobi lari. Nggak hobi ya, terpaksa aja begitu Tadi ya. kan saya tidak orang yang tidak bercita-cita jadi tentara. Saya dulu berpikir, orang gila aja yang lari-lari. Orang sudah ada motor, sudah ada mobil masih lari. Iya. Terus kenapa lah kok orang kok masih harus lari sementara motor sudah ditemukan, mobil sudah ditemukan. Nah gitu. Saya dulu berpikir bener ini pemikiran saya zaman dulu Capek-capek ya. banget Nah, gitu ya. Di Taruna pun saya kelas yang biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya cross country atau lari itu tengah belakang, Pak. Tengah belakang saya. Tapi kalau sekarang dengan satu angkatan saya suruh lari bareng ya kita bisa paling depan, gitu. Depan gitu ya. Karena bukan saya lebih hebat tidak, karena saya terlatih, saya terbiasa. Ketika orang dulu di sini, saya ada di sini. Tapi berjalan waktu dia menurun gini, kita masih di sini aja. Jadi akhirnya kita di atas loh. Karena itu menjadikan suatu kebiasaan kita, habit kita. Jadi artinya bukan sesuatu yang wah untuk dikerjakan. Bangun pagi, ambil sepatu, habis subuhan, ambil sepatu, lari kita. Yang terberat adalah apa? Pakai sepatunya. Karena mau olahraga itu yang terpaling berat adalah pakai sepatunya. Males, masih ngantuk, males. Nah, tapi begitu kita sudah jalan nih, udah enak gitu. Itu kok beda ya Pak kalau saya ya. Saya tuh sudah beli bajunya, beli sepatunya udah dipakai itu, tinggal berangkat aja males. Motivasi. Niatnya. Nah, itu tadi. Niatnya yang belum ada. Iya, Nah, iya, itu iya. dia. Nah, ini dari keluarga sendiri berapa putra-putri yang dimiliki saat ini? Saya saat ini punya 3 anak, kebetulan perempuan semua. Yang pertama kuliah di UI, ambil komunikasi, kemudian yang nomor 2 masih SMP kelas 2, dan yang ketiga masih bayi umur 1 tahun. 1 tahun Iya. di sini berarti. Di sini ikut saya. Yang SMP di Jakarta. Jakarta. Nah, ini dia nih dari hobi, kesibukan menjadi abdi negara begitu ya dengan keluarga, apalagi putrinya yang 2 di Jakarta. Ya. Yang 1 baru lahir di sini. Gimana nih cara membagi waktu antara tugas negara dan juga menyalurkan hobi sekaligus untuk keluarga tercinta? Ya, artinya kan tugas, hobi itu kan bisa seiring sejalan. Keluarga juga bisa seiring sejalan. Apalagi hari ini kan teknologi sudah cukup canggih, Mbak. Nggak kayak dulu harus nulis surat dalam sebulan yang Harus sebulan kantor yang- pos dulu. Nah, pencet video call. Nah, lagi di mana, Kak? Lagi apain? Nah, kelihatan. Makan apa? Komunikasi harus tetap berjalan dengan anak-anak ya. Jadi jangan sampai terputus karena dia juga butuh seorang figur bapak, kan figur ibu. Jadi jangan sampai terputus gitu. Apalagi yang masih SMP atau ini kan masih orang anak-anak yang mencari jati diri nih, yang harus penuh dengan bimbingan dan diarahkan gitu ya.
Itu yang kuliah juga ya namanya juga ABG kan, nah tetap harus kita kontrol. Nah, itu. Tapi saya juga memberikan kebebasan kepada anak saya, dia mau kuliah apa ya terserah, mau misalnya pacar yang orang ya terserah, karena saya bilang sama mereka, yang menjalani adalah kamu. Saya, bapakmu, ibumu hanya bisa memberikan saran, yang melakukan adalah kamu. Nah, tapi kami hanya bisa, ini loh yang baik, ini yang salah, ini yang baik, ini yang benar. Gitu. Luar biasa sekali, bukan didoktrin ya. Oh, tidak. Jadi bapakmu ini menempa pendidikan militer ini begitu berat loh. Ini disiplinnya begini. Kamu nanti harus cari pasangan yang begini. Ternyata tidak ya. Yang menjalani kan mereka. Ya, luar biasa sekali begitu. Nah, oke. Ini yang barusan hangat-hangat dan juga menjadi sorotan di seluruh penjuru tanah air bahkan dunia. Bahwasannya di Akademi Militer ini baru saja diselenggarakan retreat anggota Kabinet Merah Putih begitu, dan tentunya juga Bapak ini terlibat aktif di dalamnya begitu ya. Boleh dong diceritakan bagaimana keseruan kemarin waktu retreat Kabinet Merah Putih di sini? Ya, jadi kan kebetulan saya sebagai koordinator atau yang bertanggung jawab tentang parade senja. Acara parade senja itu yang hujan-hujan kemarin itu, Mbak. Ya, hujan upacara itu ya. Dari keempat angkatan, darat, laut, udara, dan kepolisian hadir. Jadi kita kurang lebih butuh waktu sekitar 4 hari itu untuk memadukan gerakannya antar taruna ini. Walaupun semuanya kan sudah punya dasar yang baik ya tentang bagaimana berdefile, bagaimana parade, sikap saat PBB itu. Tapi kan kita perlu keterpaduan, kesamaan sehingga terlihat dengan bagus, terlihat dengan apik gitu ya. Dan sekuensinya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang memang kita harapkan gitu ya. Nah, kebetulan selama latihan itu tidak pernah hujan. Nah, waktu hari hanya malah hujan. Begitu hari H, kok hujan? Wah, saya sebagai orang begini langsung, wah ini piye kieu. Ini pawangnya mana nih, belum dibayar nih. Harus bawa Mbak Rara nih ke sini begitu. Ya. Begini kita, ternyata enggak. Justru karena hujan itu malah terlihat lebih hidup, lebih heroik. Apalagi Bapak Presiden turun ke bawah hujan-hujanan bersama Panglima TNI, Kasat Kasal, Menteri Pertahanan, kan terlihat epik dan heroik gitu loh. Jadi terlihat bagus malah. Oh, itulah mestakung, semesta mendukung gitu. Jadi yang tidak kita rencanakan, tidak kita perkirakan, tiba-tiba emang Tuhan itu pengen juga bagus ya. Dia turunkan hujan. Justru yang kita anggap bisa berantakan malah terlihat lebih bagus dan lebih wah, dan esensi acara itu mengena gitu loh. Jadi kalau prajuritmu hujanan, kamu juga harus hujan-hujanan. Kalau anak buahmu menderita, kamu juga harus ikut. Nah, gitu kira-kira pesan moral yang didapat. Dan itu bisa terjadi tanpa kita perkirakan gitu, Pak. Nah, luar biasa sekali. Dan itu prosesnya antara rencana retreat anggota Kabinet Merah Putih di sini itu mendapat infonya berapa lama itu? Ya kurang lebih 5 hari lah. 5 hari, ya. tapi spektakuler seperti itu. Gimana nih begitu mendapat kabar seperti itu? Nah, kan tadi saya bilang taruna ini kan sudah punya kemampuan, skill ya. Jadi memang sudah dilatih untuk itu. Jadi kita tinggal memadukannya saja dari keempat angkatan. Termasuk drum band, memang dia sudah setiap pagi latihan ekstrakurikuler drum band. Kemudian ada yang ikut musik juga, memang sudah keahlian musik. Jadi sudah terbagi-bagi. Sehingga kita tinggal memadukan dan mengarahkannya aja. Gitu. Jadi begitu dapat info siap. Ya, kerjakan dong. Perintah kan harus dikerjakan, laksanakan. Tunduk kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau urusan. Sebab punya begitu. Meskipun dalam hati hujan, aduh iki piye tadi ya. Ternyata luar biasa hasilnya. Oke. Nah, kita tahu nih bahwasanya pemerintahan presiden dan juga wakil presiden Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran ini mencanangkan Asta Cita dan juga 17 program prioritasnya begitu ya. Nah, khususnya untuk Akmil sendiri nih, apa saja nih yang dilakukan untuk mendukung dan juga mensukseskan program prioritas tersebut? Jadi kalau saya lihat Asta Cita yang Bapak Presiden yang sekarang ini, Pak Prabowo, itu kan yang paling relevan dengan Akmil itu yang kedua dan keempat, tentang memantapkan pertahanan keamanan negara serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Kan Akmil ini kan sumber daya manusia yang harus memang kita tingkatkan. Jadi kalau dari Asta Cita itu, yang kemudian dari kalau 7 prioritasnya itu 7 prioritas yang ke-9 tentang pemantapan pertahanan, keamanan negara, dan diplomasi hubungan internasional. Nah, jadi saya kira itulah yang paling relevan dengan tugas-tugas atau visi dan misi Akademi Militer tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi kan bahwa Akademi Militer ini adalah tempat untuk membentuk perwira-perwira TNI Angkatan Darat di masa yang akan datang. Yang kita harapkan menjadi perwira-perwira yang profesional ya di bidangnya gitu ya. Nah, kan tentunya apabila proses baik dari rekrutmen pendidikan itu dilakukan dengan baik, akan menghasilkan output yang
baik. Nah, itu peningkatan sumber daya manusia. Dan apabila sumber daya baik, maka pertahanan negara juga akan baik karena diawaki oleh orang-orang yang baik juga. Gitu. The man behind the gun. Nah, itu kira-kira yang kalau orang yang mengawaki baik, mau alutsistanya kayak apa, pasti bagus gitu, Mbak. Tinggal bagaimana nanti negara memenuhi kebutuhan alutsista, kesejahteraan negara, seperti visinya paling penting lah menjadi prajurit yang prima, profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Terakhir di segmen kedua ini ya, kalau mengamati perkembangan dari geopolitik dunia, begitu ya, di mana eskalasi konflik atau perang ini di Timur Tengah dan juga Eropa Timur ini, metode peperangan yang memakai advance teknologi dan juga sains pastinya. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap metode pembelajaran dan juga kurikulum yang diajarkan di Akmil sendiri? Ya tentu, Mbak. Jadi kan tadi kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan, apalagi perkembangan geopolitik. Nah, makanya selain kurikulum yang memang sudah ditetapkan, ya, kalau saya berwenang untuk menambahkan pengetahuan-pengetahuan taruna melalui bimbingan pengasuhan. Contoh, kemarin pada hari Sabtu yang lalu, saya mengundang seorang profesor, guru besar hubungan internasional dari Universitas Pertahanan, Profesor Ana Agung Banyu Purwita, untuk memberikan kuliah umum kepada taruna tentang perubahan atau ancaman geopolitik, perang modern, dan keterkaitan dengan perubahan doktrin militer di TNI AD. Nah, itu. Jadi, saya menginginkan bahwa taruna ini nggak hanya dibekali kemampuan teknis-teknis yang sudah ada saat ini, tapi dia juga harus punya visi ke depan. Oh, dia melihat bagaimana sih konflik yang ada ini, konflik Rusia dan Ukraina. Kemudian bagaimana tentang perkembangan Laut Cina Selatan, Timur Tengah. Bagaimana misalnya kemarin seperti Profesor bilang, bagaimana Djibouti itu dia bisa memfasilitasi Cina membuka pangkalan di Djibouti. Nah, paling tidak pemikiran-pemikiran itu walaupun masih jauh ke depan, tapi seorang taruna, seorang perwira, dia sudah bisa mempunyai perkiraan-perkiraan tentang ancaman ke depan. Sehingga dia nggak orang yang kayak kataklan tempurung ya, gaptek sama sekali nggak, tapi dia juga punya wawasan yang luas, walaupun dia harus profesional pada bidang tugasnya sebagai seorang komandan pluton nanti ya. Gitu. Luar biasa ini ya, semakin menarik sekali dan pasti yang sekarang ini menonton tayangan dialog inspiratif dari Gema Nusantara ini langsung punya cita-cita dan juga mungkin orang tuanya nih, kamu kayaknya harusnya di Akmil aja deh nanti ke depannya gitu, luar biasa sekali. Nah, segmen ketiga nanti ada closing statement yang harusnya ini bisa lebih mendongkrak lagi semangat generasi muda kita. Segmen ketiga kita lanjutkan, jadi jangan kemana-mana, tetap dalam dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik
untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih masih setia untuk bersama kami dalam dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara yang kali ini kami berada di Akademi Militer Magelang bersama dengan sosok luar biasa Bapak Brigadir Jenderal Christomé Sianturi, Bapak. Nah, terima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa menceritakan masa kecilnya selama menempa pendidikan sehingga bisa menjadi seorang perwira tinggi yang luar biasa yang pastinya sangat dicintai juga oleh anggota dan juga seluruh keluarga tercintanya begitu ya. Nah, kali ini saya meminta dengan hormat begitu ya memberikan kesan-kesan, pesan-pesan untuk generasi muda kita agar menjadi generasi muda yang benar-benar bisa mewujudkan untuk kebangkitan Nusantara. Waktu kami persilahkan. Pesan-pesan buat generasi muda kita adalah bahwa hayati betul Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, teruslah berprestasi, mengisi diri, melengkapi diri, mempersiapkan diri untuk bisa berkompetisi di dunia, kemudian berbakti kepada bangsa dan negara. Artinya teruslah berusaha. Kalau gagal, bangkit kembali, coba lagi, jangan cepat menyerah, never give up, terus berusaha. Dan yang terakhir, serahkan usaha kita itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatunya kembali kepada restu dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih sekali lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali dari segenap kru Gema Nusantara kali ini sudah disambut dengan hangat dan juga sangat merepotkan tadi kepada seluruh jajaran di Akademi Militer ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan di program Dialog Tokoh Inspiratif ini sangat memberikan manfaat dan juga bisa mewujudkan kebangkitan Nusantara kita Indonesia Emas 2045. Sebagai salam hangat dan juga salam untuk menggerakkan generasi muda, kita wajib untuk memberikan salam kebangkitan Nusantara. Saya dibantu untuk mengapalkan tangannya. Kita bersama-sama untuk mengucapkan salam kebangkitan Nusantara. Oke? Salam kebangkitan Nusantara. Salam Indonesia Emas 2045. Ya pemirsa, demikian tadi dialog tokoh inspiratif kita episode kali ini yang sangat spesial sekali. Kita berada di Magelang, di Akademi Militer, di mana kemarin kita sempat melihat retreat Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan di Akmil. Sekaligus sekarang saya sudah berada di puncak Gunung Tidar, di mana di belakang saya ini adalah Pakuning Tanah Jawa atau pakunya Tanah Jawa, penyeimbang Tanah Jawa, di mana di situ juga tertera berkeliling aksara Jawa, filosofi Jawa, sopo, salah, seleh, yang artinya siapa yang salah harus mau mengakui kesalahannya atau harus legowo. Semoga bisa memberikan semangat kita untuk memberikan karya terbaik kita untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Saya Ayu Rika beserta tim Gema Nusantara siap menjemput Anda semuanya untuk mewujudkan kebangkitan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kebangkitan Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia.